Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan yang baik ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam acara kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai saya kira di penghujung ya, di penghujung dari kajian kita tentang Al-Muslimu ma'a nafsihi. Ya, Al-Muslimu ma'a nafsihi itu kan ada tiga bahasan besar ya, terkait dengan jisimnya, badannya, kemudian terkait dengan akalnya, terkait dengan ruhnya. Ini pembahasan kita pada pertemuan terakhir ini, terakhir yang kemarin sebelum pertemuan kita ini adalah terkait dengan ruhnya, dan itu sudah kita bahas. Bahwa seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan ruhnya. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Ya, bukan dengan cara yang lain-lain, tidak. Bukan dengan cara bertapa di gunung, nggak mandi-mandi, ya, kemudian juga nggak makan-makan. Nah, itu nggak benar itu. Ya, yang benar itu beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah, ya, apakah sholat, ya, apakah puasa, zakat dan lain-lain, itu melaksanakannya dengan memperhatikan syarat sah ibadah. Ingat, syarat sah ibadah itu adalah ikhlas dan mutaba'atun Nabi, ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW. Kemudian ingat juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun ibadah, ada 3. Apa rukun ibadah itu? Adalah pertama al-mahabbah, rasa cinta yang dalam kepada Allah. Yang kedua adalah khauf, rasa yang takut kepada Allah. Yang ketiga adalah al-raja, mengharapkan segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Closing statement kita pada pertemuan yang lalu, atau yang kita tutup kajian kita pada pertemuan yang lalu, itu kan terkait dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, wahai para sahabatku, perbaharuilah oleh kalian iman kalian. Faqalu qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, fakaifa nujaddidu imanana, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Qal aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah perkataan la ilaha illallah. Ya, itu kata Nabi SAW pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa memang seorang muslim itu bisa saja tertimpa dengan yang disebut dengan apa ya, futur. Futur itu ada kelemahan, ada ada satu hal yang membuat dia malas tidak beribadah kepada Allah. Nah, pada waktu itu tentu imannya rendah, imannya lagi-lagi turun-turunnya itu kan. Maka diperbanyaklah perkataan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah ini merupakan tahlil ya, la ilaha illallah. Mudah-mudahan imannya itu akan terperbaharui kembali, semangat kembali dia ya, semacam dapat energi baru lagi dia. Begitu kira-kira, sehingga dia semakin mantap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wal muslimu yasta'inu ala taqwiyati ruhihi. Ini kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal muslimu yasta'inu ala taqwiyati ruhihi wa islahi nafsihi bidurubin minal ibadati yaqumu biha lillahi ta'ian mukhbitan qanitan. Seorang muslim senantiasa dia yasta'in, dia meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla untuk memperkuat ruhnya, litaqwiyati ruhihi, untuk memperkuat ruhnya, wa islahi nafsihi, dan memperbaiki dirinya. Dengan cara apa dia memohon kepada Allah? Ya, bidurubi minal ibadah, dengan melakukan berbagai ibadah. Yaqumu bihalillah, yang dia lakukan itu karena Allah Azza wa Jalla, ta'ian, dalam rangka ketaatan kepada Allah, mukhbitan qanitan, dan dia benar-benar takut kepada Allah dalam keadaan mukhbitan, sungguh-sungguh dan takut kepada Allah, qanitan, yang dia ini adalah orang-orang yang rujuk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tidak ada jalan lain bagi kita ya untuk dapat kita memperkuat ruh kita ini, menjaga ruh kita. Inilah yang disebut dengan santapan rohani.
Kadang-kadang orang kan kita akan mendengarkan santapan rohani. Ini santapan rohani ini nih, ya, memperbaiki jiwa kita dengan cara beribadah kepada Allah, yang kita lakukan ibadah itu dengan penuh ketaatan kepada Allah, penuh dengan kekhusyuan kepada Allah, dan penuh dengan rasa taubat dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ibadahnya? Ini dicontohkan. Katilawatil Quran, seperti membaca Al-Qur'an. Fi anatin wa tadabburin, dengan penuh kesungguhan dan penuh ketadaburan, wa khusyu'in, dan penuh dengan kekhusyuan. Wa dzikri fi ikhbati wa huduril qalbin, dan zikir dengan penuh kekhusyuan dan menghadirkan hati. Jadi membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur dan khusyuk, begitu juga dengan zikir dengan penuh kekhusyuan dan menghadirkan hati. Itu membaca Al-Qur'an pertama. Tadi bukan baca Al-Qur'an asal baca, tapi baca Al-Qur'an yang penuh dengan kekhusyuan dan tadabbur. Yang kedua, wassalatil qawimah, wassalatil qawimah wal mustakmilah syurutus sihhah, ya, al mustakmilati syurutus sihhah wal khusyu' wa hudurad dzihn. Dan menegakkan salat al-qawimah. Al-qawimah itu artinya menegakkan salat yang sebenar-benarnya tegak. Al mustakmilati syurutus sihhah, yang semuanya terpenuhi syarat-syarat sahnya salat. Ya, mulai dari cara wudunya, bagaimana tempatnya, menghadap kiblatnya, rukuk, segala macamnya. Ya, wal khusyuk, dan khusyuk, wa hudurad dzihn, dan hadir pikirannya. Artinya dia sholat tapi pikirannya kemana-mana, enggak. Ini khusyuk, konsentrasi penuh. Ya, wa ghairi dzalika min anwal ibadah wa riyadhah ar-ruhiyah, dan hal-hal lain, ya, dan yang selain demikian dari warna-warna ibadah, artinya dari macam-macam ibadah yang sangat banyak. Ya. Mudarraban nafsahu 'alal qiyam bihadhihi ta'ah, dan selalu dia melatih dirinya untuk apa? Untuk selalu menegakkan ibadah ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, ya. Bihaitsu tusbihu dandanuhu wa adatuhu wa sajayahu allati la fafaka lahu anha wa lam fisama. Menegakkan ibadah itu dia selalu melatih dirinya untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Bihaitsu tusbih dandanuhu wa adatuhu wa sajayahu la allati la tafafaka lahu anha. Sehingga ibadah ini menjadi sesuatu yang kebiasaan yang baik kepadanya. Itu menjadi karakternya, itu menjadi wataknya. La allati la fafaka lahu anha, yang tidak pernah terpisah darinya dan tidak pernah tercerai dari dirinya. Ini dia seorang muslim itu. Jadi seorang muslim itu ibadah itu menjadi karakternya gitu loh. Ibadah itu menjadi ciri khasnya gitu. Kalau nggak muslim nggak ibadah, iya. Kalau dia muslim pasti ibadah. Gitu. Jadi luar biasa sebenarnya ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, manakala kita benar-benar memang menjadikan diri kita ini adalah seorang muslim yang sejati. Bukan muslim KW-KW gitulah ya. Bukan muslim amatiran gitu ya. Muslim yang benar-benar muslim, mi'ah bil mi'ah gitu, 100%. Ya. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, hendaklah dia selalu apa? Melatih jiwanya, dirinya untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seorang muslim selalu, ya, selalu saja dia melakukan ketaatan tersebut, ya. Wa bidzalika tarhafu nafsuhu, ya. Tarhafu nafsuhu wa yaruqqu syu'uruhu. Oleh karena itu jiwanya akan tenang. Ya, wa yariqqu, ya, syu'uruhu, dan akan lembut jiwanya, perasaannya itu akan tenang, jiwanya akan tenang. Bukankah orang yang beribadah itu jiwa dia mendapatkan ketenangan? Iya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah dia akan tenang hatinya. Bukan kalau orang yang sedang dalam beribadah dia sedang berzikir kepada Allah? Iya. Orang yang sedang sholat umpamanya, dia kan sedang ibadah, sedang zikru kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengingat Allah Azza wa Jalla, menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jalla. Wa tatayaqqadu hawasuhu, dan semua anggota panca inderanya ini terbangun dan terjaga kembali. Iya, terjaga dan terbangun kembali panca inderanya ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak ibadah, panca inderanya enggak akan hidup. Tidak akan semangat untuk beribadah kepada Allah, ya. Oleh karena itu dengan ibadah itu sendiri maka panca inderanya ini akan hidup. Apa pancaranya? Matanya, telinganya. Kenapa? Bersih dari dosa dan maksiat. Kalau orang yang bersih dari dosa dan maksiat, maka dia akan menjadi orang yang baik. Maka dia akan dirahmati, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat itu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, saya, antum,
itu pernah melakukan dosa dan maksiat. Siapa yang bilang kita tidak pernah? Pernah. Masing-masing kita mempunyai catatan lah tentang dosa dan maksiat. Tapi tentu kita selalu berusaha untuk mengimbangi minimal mengimbangi maksiat itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa pun kita selalu berada di atas maksiat. Artinya lebih banyak ketaatan kita daripada maksiat kita. Bukan berarti bahwa kita ini melakukan maksiat. Kadang-kadang kita akan jatuh ke maksiat. Siapa yang memang terpelihara dan terjaga dari maksiat? Tidak ada. Jadi kalau orang ada meyakini bahwa ada orang yang terjaga dari dosa dan maksiat, itu adalah kemaksiatan itu sendiri. Gitu kan? Karena nggak boleh kita yakini ada orang yang maksum dari dosa dan maksiat. Oleh karena itu, dengan ini jiwa kita akan tenang, hati kita akan jadi tenang, perasaan kita jadi lembut, ya. Fa idza huwa fi ghalibil ahyan yaqidun, maka dia senantiasa dalam keadaannya, dalam segenap waktunya itu selalu yaqidun, selalu waspada, selalu terjaga, mutanabbihun, terjaga, muraqibun lillahi fi sirri wal alaniyah. Dia merasa muraqaban lillah, muraqaban itu adalah muraqibun, pengawas, tapi kalau muraqaban itu yang diawasi. Dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sunyi dan dalam keadaan terang. Artinya dalam keadaan rame-rame orang dan sendiri, dia selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Mustahdiru khasyatillah, dia selalu menghadirkan khasyahnya kepada Allah, rasa takutnya yang dalam kepada Allah. Wa muraqabatahu iyyahu fi ta'amaluhu ma'an nas, dan dia selalu menghadirkan muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah dalam semua interaksinya dengan manusia. Maka kalau orang yang interaksinya dengan manusia yang penuh diawasi dengan muraqabatullah ini, maka dia tidak akan mau berkhianat. Dia tidak akan mau menipu, dia tidak akan mau berdusta. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. La yajur, dia tidak akan berbuat zalim. Wala yahidu anil haq, dan tidak akan berpaling dari kebenaran. Wala yanharifu an jadati sabil, dan tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus. Allahu akbar. Ini ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ruh kita ini kita sucikan, kita bersihkan, kita jaga kesuciannya dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, dengan ibadah kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ya. Kita akan mendapatkan kelembutan jiwa, dan kita akan merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan, sehingga dalam interaksi kita dengan manusia pun kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak berbuat zalim, kita tidak akan berpaling dari kebenaran, dan kita tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.